Halo, selamat datang di YouTube aku Kori. By the way, ini udah bulan September, aku bikin video ini tepatnya udah tanggal 11 September 2025. Dan sebenarnya short story-nya itu, aku udah menurunkan berat badan dari tahun 2021. Pada saat itu berat badanku besar banget ya, di 109 kg. Kemudian aku menurunkan berat badan sampai di BB ideal 73 kg. Kemudian ada makan yang gak baik, pola hidup yang gak sehat, sekitaran 2 tahun. Karena progres aku nurunin dari 109 sampai 73 kilo itu kurang lebih di sekitar 8 bulan. Kemudian aku stabil terus aku ada momen yang kayak bisa dibilang pola hidupku nggak sehat, terus jam tidurku juga nggak baik, jadi makannya tuh surplus terus gitu, alias kayak over terus, dan akhirnya ngebuat aku juga punya mindset yang nggak sehat, dan aku naik berat badannya ke 88 kg. Kemudian aku menurunkan berat badan lagi start di Juli 2025 ini, dan sekarang berat badanku per 11 September 2025 ini udah turun sedikit di 84 atau 83 kg gitu. Jadi ini masih berprogres terus untuk sampai di BB ideal. Tapi gimana sih sebenarnya untuk menghadapi kalau kita lagi nggak konsisten, dan kenapa bisa naik turun kayak gitu, dan apa motivasi yang ngebuat aku untuk bisa menurunkan berat badan ini semua tuh langkahnya tuh karena apa gitu. Dari pengalamanku sendiri, aku ngerasa bahwa diet itu nggak sekedar diet, dan aku yakin kalau misalnya ada orang yang nonton videoku ini pernah mengalami atau pernah punya proses diet menurunkan berat badan, pasti akan agree kalau memang nurunin berat badan itu nggak hanya untuk nurunin aja. Ternyata di perjalanannya kita akan mengalami yang namanya entah bahasanya pendewasaan diri, entah bahasanya pertumbuhan diri, pengembangan diri gitu ya. Mindset itu diarahkan ke hal yang baik pasti, baik secara fisik pun memang akan berubah, tapi yang paling utama juga adalah mentalnya. Baik mental itu secara spiritualnya, secara pendewasaannya, gimana kita menghadapi lingkungan sekitar atau pertumbuhan diri untuk memandang sesuatu hal, sampai tentang sikap religius kita terhadap Tuhan kita masing-masing gitu, which is karena aku Islam ya aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Dan aku mau share aja sih kenapa akhirnya aku memutuskan untuk diet lagi gitu, karena hidupku pada saat itu udah gak sehat banget, dan aku mikir gak mungkin aku hidup kayak gini mulu gitu ya. Jadi makan gak sehat, tidur gak sehat, karena waktu itu memang aku didorong karena aktivitas atau lingkungan kerjaan aku tuh memang jam kerjanya tuh sangat, bisa dibilang sangat padat banget, sampai mungkin orang bakal bilang kerjaan lo nggak sehat gitu untuk jam kerja, untuk dan lain sebagainya gitu. Akhirnya after resign aku memutuskan untuk menurunkan berat badan, karena pada saat itu aku nurunin berat badan dan berat badanku itu naik 15 kg gitu. Jadi sedih sih sebenarnya, karena istilahnya aku udah membawa suatu pengalaman gitu ya, membawa suatu perjalanan dari 109 ke 73, terus aku harus naik lagi 15 kg. Tapi ya itu semua ya kesalahan aku sendiri gitu, karena aku nggak mengelola semuanya dengan baik, dan memang pada saat itu di lingkungannya juga support akan hal itu gitu ya. Jadi nggak bisa untuk bisa hidup sehat, karena jam kerjanya itu juga membuat kita tuh jadi nggak bisa hidup sehat, karena tidur tuh bisa 1:30, terus harus bangun lagi pagi, terus tidur lagi 1:30 atau 11:30 atau bahkan 1:30, atau bahkan nggak tidur, baru bisa tidur pagi banget, kayak gitulah. Jadi memang ada beberapa hal yang aku akhirnya berpikir bahwa memang hidup sehat itu, lingkungan itu butuh support, tapi yang paling utama adalah alasannya. Karena pada saat aku naik 15 kilo, aku sempat nggak kepikiran untuk nurunin berat badan, bahkan happy-happy aja tuh makan mie ayam, makan nasi goreng. Sebenarnya itu bukan hal yang salah, tapi itu karena nggak dikelola dengan baik, akhirnya kan berat badannya naik. Jadi beberapa alasan yang membuat akhirnya aku start lagi, dan aku mikir ini nih kayaknya alasan kenapa orang tuh pengen nurunin berat badan. Yang pertama adalah kamu harus cari tujuan kamu untuk menurunkan berat badan, reasonnya, karena ini yang bisa ngebawa kamu. Kalau misalnya kamu hanya gue pengen cantik, atau cowok gue pengen kelihatan oke, pengen kelihatan keker, pengen kelihatan ganteng, itu akan jadi reason yang pendek, dan kamu akan ngerasa journey-nya itu nggak nyampe-nyampe, karena reasonnya itu terlalu menurutku kurang spesifik, dan kayak nggak ngena aja gitu di dalam hati. Karena aku pernah mengalami hal itu juga, sampai aku stres sendiri, BB-ku tuh nggak turun-turun. Jadi pastiin kamu punya tujuan yang jelas. Misal kamu punya suatu penyakit, terus kamu pengen penyakit itu hilang, kamu pengen hidup kamu lebih baik gitu ya, atau kamu udah menikah, kamu BB-nya obes banget, terus kamu punya anak, kamu pengen lihat anak kamu tumbuh lebih baik, lebih dewasa, kamu pengen nemenin terus sampai di waktu yang panjang gitu. Ini kan salah satu bentuk ikhtiar ya, wallahu alam ke depannya, tapi at least kamu udah berikhtiar.
atau yang lainnya. Kalau aku sendiri karena memang journey-nya untuk kesehatan. Karena pada saat itu aku ngerasanya tubuhku udah sangat berat, sumpek, engap gitu ya, sampai aku ngerasa nggak bisa nih gitu. Udah di momen yang jalan itu udah engap, aku kebetulan tempat tinggalku itu banyak tanjakan gitu, sampai yang sebelumnya aku nanjak tuh nggak ada rasa apa-apa, kayak fine-fine aja gitu. Ada di satu momen aku engap banget gitu. Jadi belum nyampe atasnya itu tapi udah engap gitu, setengah jalan udah seengap itu, secapek itu, sampai aku mikir aku udah ngerasa aja tuh badanku udah gede banget pada saat itu. Sudah akhirnya aku memutuskan untuk nurunin berat badan. Tujuannya untuk sehat, dan memang ketika journey-nya pun aku menemukan sedikit-sedikit segerintilan penyakit-penyakit di dalam tubuhku. Hal ini juga berdasarkan pembanding diriku, karena waktu 2021 ketika aku merasakan sakit ini tuh aku nggak mengevaluate gitu. Sedangkan kalau sekarang ketika aku merasakan sesuatu, aku evaluasi dan aku tahu gitu jadinya harus seperti apa gitu langkahnya. Kedua, itu adalah diet ini suatu perjalanan. Jadi jangan mikir semuanya instan. Kalau misalnya kamu pengen turun 15 kilo sebulan, turun 10 kilo, 12, 17, 18 kilo sebulan, ya itu fine-fine aja. Tapi akan ada hal yang harus kamu lakukan. Strict banget gitu dietnya. Jadi dietnya tuh diet yang cukup keras gitu ya, kalau aku bisa bilang. Itu nggak masalah sih, cuma hati-hati aja sama kesehatan kamu gitu. Nah, aku bukan tipe orang yang dietnya itu akan terus clean eating, akan nggak makan nasi, makanan goreng-gorengan juga nggak sama sekali. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi memang dietku ini diet yang enjoy banget, aku ngejalaninnya nikmatin banget. Aku masih bisa makan mie goreng walaupun memang harus mengganti gitu ya brand mie gorengnya, tapi dengan rasa yang sama, tapi punya benefit kalori yang lebih sedikit. Terus aku masih bisa makan ayam fried chicken sesekali, aku masih bisa masak nasi goreng, aku masih bisa makan yang manis-manis yang aku buat sendiri gitu. Jadi diet itu bukan yang hambar-hambar rasa, bukan yang nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kamu kondisikan, kamu takar porsinya tuh sesuai kebutuhan kamu. Makanya aku tuh selalu pakai timbangan makanan untuk memastikan kalori yang masuk ke dalam tubuhku itu defisitnya sesuai gitu. Karena kan untuk menurunkan berat badan udah pasti kita harus defisit kalori. Aku timbang, aku taruh di aplikasi Fat Secret. Yang ketiga adalah kalau aku tipenya udah berhenti membandingkan diriku dengan orang lain. Ketika orang lain bisa dia menurunkan berat badan sampai 12 kilo mungkin sebulan, 6 kilogram atau bahkan 15 kilogram sebulan gitu ya. Kalau misalnya aku achieve-nya misal sebulan hanya 3 kilo, sebulan 4 kilo, aku bersyukur banget gitu. Karena ya ini journey aku. Mungkin ada orang yang diet kayak gitu melakukannya diet ketat, tapi karena aku nggak bisa, so aku nggak memutuskan untuk melakukan diet yang ketat itu. Jadi aku berhenti untuk membandingkan, dan pola atau sistem orang untuk menurunkan berat badan juga beda-beda. Aku tipe orang yang nggak bisa IF atau intermittent fasting. Kenapa? Karena aku punya anemia. Jadi darah rendah, terus aku waktu itu darah rendahnya hampir ke vertigo, dan itu kesalahannya karena aku IF yang terlalu panjang. Terus aku nggak direkomendasikan untuk menurunkan berat badan dalam keadaan IF. Jadi makannya tuh sedikit-sedikit gitu tapi sering. Dan ditambah aku juga punya asam lambung. Padahal aku happy gitu kan. Maksudnya aku nggak merasakan apapun, tapi kerasanya memang ketika udah menjalani kurang lebih waktu itu 2 minggu baru kerasa deh gitu. Pusingnya amat sangat pusing, dan dari situ kan juga metabolisme tubuhku nggak baik. Akhirnya ya aku juga nggak turun berat badan gitu. Karena untuk bisa menurunkan berat badan tuh pastiin metabolismenya juga dalam keadaan yang sehat, yang baik. Jadi turunnya tuh cepat bahkan gitu. Terus yang selanjutnya adalah kamu nikmatin prosesnya. Yang aku bilang sebelumnya, nggak usah terburu-buru, enjoy, nikmatin. Ketika kamu mau sesuatu, makan aja, tapi dilihat nih porsinya, kamu masih cukup nggak untuk makan itu. Atau kalau misalnya nggak bisa full, ya udah makan setengahnya aja. Kalau misalnya kamu mau makan yang full, ya pastiin kamu nggak makan banyak pada saat itu gitu. Contoh, misal kamu lagi pengen, anggaplah bakso gitu. Bakso mungkin bisa di 700-800 kalori. Sedangkan kamu udah pengen banget nih, ya udah pastiin kamu pada saat itu sarapannya tuh nggak sebanyak itu kalorinya. Mungkin kamu makan ubi rebus saja, atau makan telur rebus saja, atau makan nasinya 50 gram aja sama telur dadar 50 gram udah gitu. Nanti siangnya baru kamu makan bakso. Gak apa-apa, nanti dicek kira-kira udah cukup gak nih. Pas dicek mungkin kalori kamu udah sekitar 1000-an, terus masih ada kurang lebih mungkin sekitar 300 atau 400 kalori lagi. Misal kamu di kalori yang 1400 sehari gitu ya. Ya udah, kamu boleh deh makan yang lainnya gitu. Tapi pastiin itu nutrisi. Jadi nutrisi itu dalam arti
pastiin kalau udah makan bakso gitu ya kan, kalau bakso tuh kita kurang terlalu dapat yang sehatnya gitu ya, sayuran, serat kayaknya itu kan kurang. Ya udah kamu ganti misalnya di sisaan porsi kalori 300 atau 400-an lagi itu, kamu ganti pakai buah makannya, atau pakai sayur-sayuran hijau yang sehat, dipelolanya juga baik ya, dibuat sayur, tumis, atau dan lain sebagainya. Pada hari itu, asupan kamu tuh cukup gitu. Yang namanya diet itu bukan berarti harus 100% clean eating tuh enggak. Melainkan kamu harus mindful, kamu happy, dan diporsiin aja gitu, nggak masalah untuk makan bakso gitu. So ini pengalamanku dan ini aku ngerasanya journey menurunkan berat badan yang happy menurutku, dan aku stop untuk ngebandingin diri. Dan kalau misalnya ada yang ngerasa ketika aku ngeliat sesuatu hal aku ngebandingin, ya aku stop, aku close, aku nggak ngeliat itu, untuk aku bisa fokus ke diri aku sendiri gitu. Jadi pastiin pilih diri kita sendiri dulu, nggak usah ngebandingin orang lain. Kalau kamu nggak siap untuk melihat sesuatu ya mending nggak usah dilihat, ya udah nikmatin, enjoy gitu. So progress ini masih berlanjut, aku masih menjalankan ini, dan ini akan terus berprogres menuju BB idealku gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu yang lagi diet atau yang pengen dapat motivasi untuk bisa diet itu sebenarnya apa. Lagi-lagi aku hanya bisa motivasi, tapi langkahnya semuanya, startnya itu dimulai dari kamu sendiri. Jadi pastiin kamu ngobrol sama diri kamu sendiri, tahu kemauan diri ini tuh apa, jadi kamu bisa melangkah bersama tubuh kamu itu untuk sampai di BB ideal tersebut. So thank you so much, kindly to subscribe aku, dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Dadah!